anak-anak Ibu kelas 9, kembali lagi sama Bu Wiwi ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang materi pokok yang pertama, bilangan berpangkat dan bentuk akar, yaitu bilangan berpangkatnya bagian 1. Jadi, cekidot. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, pengertian bilangan berpangkat. Jadi definisi bilangan berpangkat itu kita mulai dari pangkat suatu bilangan. Apa sih yang dimaksud dengan pangkat suatu bilangan? Yaitu perkalian suatu bilangan secara berulang dengan bilangan itu sendiri. Sebagai contoh, 2 pangkat 2 itu artinya 2 kali 2 dikalikan sebanyak 2 kali. 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3 dikalikan sebanyak 2 kali. 4 pangkat 3 artinya 4 kali 4 kali 4 dikalikan sebanyak 3 kali. Jadi kalau secara umum A pangkat N itu artinya adalah A kali A kali A kali A sebanyak berapa? N kali ya, atau sebanyak N. Nah, jadi A pangkat N sama dengan A kali A kali A sebanyak N. Jadi itu definisi dari bilangan berpangkat. Sekarang, jika hasil dari A pangkat N sama dengan B, maka A ini disebut dengan apa? A disebut dengan bilangan pokok. Kemudian N disebut dengan pangkat. Dan B ini A pangkat N sama dengan B. A bilangan pokok, N pangkat, B berarti adalah hasil dari perpangkatan. Ya, jadi B merupakan hasil dari perpangkatan. Sebagai contoh, oke, 3 pangkat 4 itu sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3. Jadi 3 itu dikalikan sebanyak 4 kali. Sehingga hasilnya 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 81. Jadi ini bisa kita tulis 3 pangkat 4 sama dengan 81. Jadi di sini yang dinamakan bilangan pokok itu yang mana? Jadi yang namanya bilangan pokok adalah 3. Jadi 3 itu disebut dengan bilangan pokok, sedangkan 4 disebut dengan pangkat, dan 81 itu disebut dengan hasil dari perpangkatan ya. Nah, dari sekian banyak sifat-sifat bilangan berpangkat yang ada, kita akan bahas satu-satu ya. Mulai dari sifat yang pertama. Sifat yang pertama itu adalah jika ada suatu A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, maka itu sama artinya dengan A pangkat M plus N. Jadi di sini dari sifat yang pertama ini kalian perhatikan A pangkat M, A pangkat N. Jadi di sini memiliki bilangan pokok yaitu A, sama-sama memiliki
memiliki bilangan pokok yaitu A. Maka kalau sudah bilangan pokoknya sama, jadi bisa diperoleh, jadi bilangan pokoknya jadi di sini ya, A pangkatnya bisa dijumlahkan. Jadi perhatikan, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Jadi di sini yang dijumlahkan adalah pangkatnya dengan syarat bilangan pokoknya harus sama. Sebagai contoh, misalnya ada 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3. Oke, kita mulai dulu dari 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 artinya adalah 2 kali 2. Kemudian kali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2. Nah, bisa dilihat di sini ya. Jadinya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2-nya ada berapa? Ada 5. Berarti akan menjadi 2 pangkat 5. Bisa kalian lihat di sini? 5 ini diperoleh dari mana? 5 ini bisa diperoleh dari 2 ditambah 3. Jadi ini sifat yang pertama ini akan berguna kalau kalian ketemu dengan pangkat yang besar. Kalau dengan mengetahui sifat pangkat ini, kalian bisa menjawab dengan cepat jika soalnya berpangkat besar. Sebagai contoh, 3 pangkat 10 kali 3 pangkat 15. Dengan menggunakan sifat ini dengan cepat, kalian akan mendapatkan jawabannya berapa? Sudah sama ya bilangan pokoknya, yaitu 3. Berarti hasilnya adalah 3 pangkat 10 ditambah 15. Hasilnya 3 pangkat 25. Oke, untuk sifat yang kedua yaitu A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan A pangkat M kurang N. Sama seperti tadi, jadi di sini kalian perhatikan adalah bilangan pokoknya harus sama. Maka bisa menggunakan sifat ini. Oke, kita coba lihat ya dari soal. 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 2. Di sini bilangan pokoknya sudah sama ya, sama-sama 3. Nah, sekarang coba kita lihat 3 pangkat 3. Itu artinya 3 kali 3 kali 3. 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3. 3-nya dikalikan 2 kali. Jadi ini hasilnya adalah, ini bisa dicoret ya. Hasilnya adalah 3. 3 ini sama dengan 3 pangkat 1. Jadi 1 ini bisa diperoleh dari pangkat 3 ini dikurangi dengan 2. Jadi hasilnya adalah 3 pangkat 1. Atau kita tulis ulang, 3 pangkat 3 per 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 3 kurang 2, yang hasilnya adalah 3 pangkat 1 atau sama dengan 3. Sekarang kita langsung ke contoh soal. Misalnya kita akan menyederhanakan suatu bilangan berpangkat 8 A pangkat 5B pangkat 7 per 2 pangkat 2 A pangkat 2 B pangkat 3. Nah, bagaimana cara kita menyederhanakan bentuk pangkat ini? Jadi di sini kita lihat dulu bilangan pokok yang sama. Di sini 8 dan 2 pangkat 2. Kita bisa jadikan satu dulu. Jadi 8 per
2 karena sama-sama angka ya. Sekarang yang bilangan pokoknya sama lagi, yang mana? Ada A pangkat 5 dan A pangkat 2. Kita pindahkan ke sini. A pangkat 5, A pangkat 2. Berikutnya bilangan pokok yang sama lagi ada B pangkat 7, B pangkat 3. B pangkat 7, B pangkat 3. Kalau sudah kita bagi seperti ini, akan lebih memudahkan kita untuk menyederhanakannya. Nah, di sini 2 pangkat 2 kita tahu hasilnya adalah 4 ya, 2 kali 2. Jadi 8/4. Kemudian A pangkat 5 per A pangkat 2. Bilangan pokoknya udah sama-sama A, berarti kita bisa menggunakan tadi sifat yang kedua. A pangkat 5 dikurangi 2. Kemudian B juga begitu. B pangkat 7 per B pangkat 3 akan menjadi B pangkat 7 kurang 3. Ya, diingat sifat tadi, sifat bilangan pangkat yang kedua. 8 bagi 4 hasilnya berapa? 2. Kemudian A-nya pangkatnya berapa jadinya? 5 kurang 2, 3. Kemudian B-nya 7 kurang 3, 4. Jadi inilah bentuk sederhana dari soal yang pertama ini. 2 A pangkat 3, B pangkat 4. Ini contoh yang kedua. Misalnya ada soal seperti ini. 3 M pangkat 7 N per 8 M N pangkat 3 dibagi 9 M pangkat 4 per 24 N pangkat 3. Jadi tugas kita di sini adalah menyederhanakan bentuk ini. Sama seperti tadi, kita cari bilangan pokok yang sama. Nah, sekarang kita keluarkan dulu yang merupakan angka-angka ini. Kita bawa dia keluar dulu ya. Oh, sebelum itu, ini kan merupakan pembagian pecahan. Kalian harus ingat dulu pembagian pecahan itu bagaimana cara menyelesaikan pembagian pecahan. Jadi pecahannya ini harus dibalik dan ini diubah jadi kali ya. Jadi akan menjadi 3M pangkat 7N per 8MN pangkat 3 kali 9M pangkat 4 kali, ini dibalik ya, 24N pangkat 3 per 9N pangkat 4. Baru sekarang kita kumpulkan bilangan pokok yang sama. Ini dulu kita kumpulkan 3, 8, 24, 9 tanpa merubah tempatnya ya. Jadi yang di atas tetap di atas, yang di bawah tetap di bawah. Jadi 3 per 8, 24 per 9. Sekarang kita cari bilangan pokok yang sama lagi, yaitu ada M. Kita kumpulkan yang mengandung M. Berarti ada di sini M-nya 1. M pangkat 7, di bawah ada 1. M, di bawah ada lagi 1. M pangkat 4. Nah, jadi begitu cara mengumpulkannya. Yang di atas tetap di atas, yang di bawah taruh di bawah. Kemudian bilangan pokok apa lagi yang ada? Ada N. N pangkat 3, N pangkat 3. Kita taruh di sebelah sini. Berarti akan menjadi N pangkat 3 per N pangkat 3. Jadi yang ini tetap letaknya di atas, yang di bawah tetap letaknya di bawah. Sekarang bisa kita sederhanakan dengan cepat. Bilangannya 3 dan 9. Kita bisa sederhanakan, ini dapat 1, ini dapat 3. 8 dengan 4, ini dapat 1, ini dapat 3. 3 dengan 3, ini dapat 1, ini dapat 1. Jadi 1 kali 1, 1 kali 1, 1 saja. Sekarang M. M-nya di sini pangkat 7, di sini pangkat 1, di sini pangkat 4. Pertama, yang dua seperti ini kita jadikan 1 dulu. Nah, itu jadinya akan M pangkat 7 per M pangkat 1. Titiknya kali ya, M pangkat 1 kali M pangkat 4. Berarti M pangkat 1 tambah 4. Jadi M pangkat 5. N-nya juga begitu, ini jadikan 1 dulu.
Ini kita jadikan satu dulu. N pangkat 1 kali N pangkat 3 berarti menjadi N pangkat 1 tambah 3. 1 tambah 3 berapa? 4. Berarti N pangkat 4 per N pangkat 3. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, dengan gampang ya, kalian bisa menyelesaikannya. N pangkat 7 per N pangkat 5 berarti akan menjadi M pangkat 7 kurang 5. Berapa 7 kurang 5? 2. Dan M-nya juga begitu. N pangkat 4 per N pangkat 3 maka akan menjadi N pangkat 4 kurang 3. 4 kurang 3 adalah 1. 1 ini boleh tidak ditulis, sehingga bentuk sederhana dari ini adalah M pangkat 2N. Demikian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga isi link form yang ada di kotak deskripsi ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.